Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul Trik Sia-sia Hikaru Nakamura yang langsung dimentahkan oleh Magnus Carlsen. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Champions Chess Tour Opera Euro Rapid 2021, tepatnya pada ronde ke-10 yang berlangsung pada tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 3:45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi ya. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster nomor 1 dunia asal Norwegia, yaitu Magnus Carlsen menghadapi perlawanan Hikaru Nakamura yang merupakan Grandmaster nomor 20 dunia asal Amerika Serikat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Magnus Carlsen menggunakan catur bola putih dengan rating VD 2862 menghadapi perlawanan Hikaru Nakamura yang menggunakan catur bola hitam dengan rating VD 2736. Magnus Carlsen memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab kuda F6 oleh Hikaru Nakamura. Ini adalah pembukaan Hindia ya. Pion C4 dan pion E6. Lalu kuda F3 masih dalam pembukaan Hindia, namun masuk dalam variasi anti Hindia Nimzo. Pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat tak diterima oleh putih dan lebih melangkah kuda menuju petak C3. Karena ajakan pertukaran tersebut tidak diterima, maka ini masuk dalam pembukaan Queen's Gambit Decline atau gambit menteri ditolak dengan variasi 3 kuda ya, karena ada 2 kuda putih dan 1 kuda hitam. Gajah E7 persiapan rokade pendek oleh Hikaru Nakamura dan gajah F4. Langsung saja rokade pendek oleh hitam dan pion A3, pion C5 dan pion D pukul C5 dan gajah pukul pion di C5. Pion B4 ancam gajah hitam dan gajah mundur ke E7. Pion E3 dan pion A5. Di sini harapannya agar pion putih menjadi tumpuk ya. Jika misalkan pion pukul pion, benteng pukul pion, jelas di sini langsung ada serangan 2 kali terhadap pion putih. Maka langkah ini perlu dijawab dengan cermat oleh Magnus Carlsen, dan Magnus Carlsen memilih langkah pion C pukul D5 terlebih dahulu dan kuda pukul pion di D5, kuda pukul kuda dan pion pukul kuda. Pion B5 menolak ajakan pertukaran pion, kuda D7, gajah E2, kuda C5. Rokade pendek oleh Magnus Carlsen dan pion A4, gajah E5, kuda B3 mengancam benteng putih, benteng pindah ke A2 dan gajah E6. Di sini gajah hitam mengancam benteng putih secara tidak langsung karena berada di satu lajur ya, yaitu A2 hingga G8. Kuda D4 sebelum pion hitam maju semakin jauh, maka ditutup dulu oleh kuda putih untuk mengancam gajah hitam sekaligus untuk mengajak pertukaran kuda dengan kuda hitam. Bagaimana respon Hikaru di sini dengan gajah ke D6 dan kuda pukul gajah di E6, pion pukul kuda di E6. Gajah mundur ke B2. Benteng C8 mencoba untuk menguasai lajur C yang sudah sangat kosong ya. Pion G3 dan menteri D7. Gajah D3, menteri F7, pion E4 dan gajah C5. Ini cukup berbahaya karena gajah hitam, menteri hitam dan benteng hitam sama-sama berfokus untuk menyerang pion lemah di petak F2. Ini cukup berbahaya. Apa jawaban Magnus di sini? Ternyata lebih memilih pion E pukul D5
dan pion E pukul D5. Gajah E5 dan benteng C menuju E8. Gajah ke F4 agar ditopang atau disokong oleh pion putih di petak G3 dan pion H6. Menteri G4, benteng E6. Pion H4, pion H5 ancam menteri putih. Menteri mundur lagi ke D1, benteng F6. Mencoba ya, 2 benteng dan 1 menteri mencoba untuk mengganggu keberadaan gajah putih. Raja ke G2, pion G6. Gajah H6 ancam benteng hitam dan benteng pindah ke E8. Gajah G5 ancam benteng hitam satunya lagi dan benteng pindah ke E6. Gajah C2, dan di sini langkah dari Hikaru Nakamura adalah sangat luar biasa dengan benteng menuju petak E1. Namun walaupun kelihatannya sangat luar biasa, langkah ini sebenarnya adalah blunder yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Magnus Carlsen untuk meraih kemenangan. Setelah Magnus Carlsen melangkahkan gajah pukul pion dalam posisi seperti ini, Hikaru Nakamura menyerah. Coba ya, di sini akan admin tarigan catur bahas satu-satu, terutama dari langkah benteng menuju petak E1. Ini sebenarnya adalah langkah blunder. Namun, langkah blunder ini bisa menjadi sangat bagus apabila Magnus Carlsen menjawabnya dengan salah. Jawaban salah adalah dengan benteng pukul benteng. Kenapa salah? Karena ada menteri pukul pion dengan tempo skak ya di petak F2. Misalkan raja berpindah, raja hanya bisa berpindah ke 2 tempat ya. Kita contoh pindahnya ke sini. Tetap sangat bahaya. Benteng pukul benteng, menteri pukul benteng, dan menteri pukul menteri skak. Jelas di sini Hikaru Nakamura akan menang mudah. Oleh karena itu, di dalam posisi seperti ini memang jelas jawaban terbaik adalah dengan gajah pukul pion. Di sini ceritanya adalah mengorbankan gajah. Tapi sebenarnya fungsi utamanya adalah agar pion putih di petak F2 jadi terlindungi dengan benteng yang ada di petak A2. Jadi, jika posisi seperti ini apabila menteri pukul gajah, maka benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan menteri pukul benteng. Kita lihat keunggulan kualitas ya, yaitu benteng berbanding kuda, maka putih akan menang lebih mudah di dalam permainan ini. Jadi, ini dapat dikatakan blunder yang sangat fatal dari seorang Hikaru Nakamura, yang seharusnya trik tersebut harus diperhitungkan secara matang apabila menghadapi Grandmaster nomor 1 dunia. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.